Megawati Soekarnoputri baru saja melakukan perjalanan luar negeri yakni ke Vatikan. Ternyata Presiden kelima RI ini juga menyempatkan diri untuk umroh ke Tanah Suci. Bahkan kehadiran Bu Mega sampai membuat media lokal Arab Saudi heboh. Ditambah lagi politikus PDIP ini sampai mendoakan kesejahteraan Indonesia di depan Ka'bah. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Setelah 1 pekan berkunjung ke Roma, Italia, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melanjutkan lawatannya ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh. Tiba-tiba umroh doakan Indonesia. Momen mengejutkan datang dari mantan pemimpin Indonesia yakni Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima RI ini terlihat sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Bu Mega melawat ke Mekah didampingi sanak keluarganya. Bahkan sang anak yakni Puan Maharani turut membawa cucu Bu Mega untuk ikut beribadah. Mantan presiden itu terlihat menunggangi kursi roda saat mengelilingi Ka'bah. Meski begitu, hal tersebut gak menyurutkan niatnya untuk berdoa dan khusyuk. Kehadiran politikus 78 tahun itu disambut baik warga Indonesia yang berada di Mekah. Dirinya beberapa kali disapa jemaah tanah air saat sedang melakukan sa'i di Bukit Sofa dan Marwah. Selain itu, pujian kepada Bu Mega juga diberikan oleh para warganet. Netizen mengapresiasi ketekunan dan penampilan putri Pak Soekarno saat berada di Mekah. Sehat dan lancar ibadahnya Ibu Mega, senang lihat Ibu berhijab, ungkap seorang warganet. Meski sedang menjalankan ibadah, Bu Mega masih sempat memikirkan nasib bangsa Indonesia. Pasalnya, Ketua PDI Perjuangan ini gak lupa untuk mendoakan tanah air dengan sepenuh hati. Bahkan Bu Mega sudah merencanakan hal ini jauh-jauh hari sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hal ini disampaikan langsung oleh Bu Puan saat ditanyai wartawan. Politikus 51 tahun itu menyebut sang ibu ingin berdoa bagi kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia. Menurutnya Bu Mega melantunkan doa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Dan tentu saja semua doa terbaik kami panjatkan bersama untuk keluarga dan juga bangsa dan negara. Semuanya berjalan dengan baik dan berkah semua. Sempat berkunjung ke Vatikan bertemu Paus. Sebelum berziarah ke Tanah Suci, sejatinya Ibu Megawati terlebih dahulu mengunjungi Vatikan. Ketua Umum PDI Perjuangan itu datang karena undangan dari orang nomor 1 di gereja Katolik tersebut. Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan, ujar Presiden Republik Indonesia kelima tersebut. Pada pertemuan keduanya, Bu Mega juga memberikan hadiah kepada Sri Paus. Hadiah yang diberikan adalah lukisan Bunda Maria yang mengenakan kebaya berwarna merah khas Indonesia. Lukisan tersebut merupakan hasil karya seniman tanah air Franciscus Sigit Santoso asal Ngawi. Selain itu, pemberian hadiah tersebut menjadi simbol persahabatan antara Indonesia dan Vatikan. Menariknya, ini adalah kali pertama Paus Franciscus menerima tamu luar negeri di kediaman pribadinya. Hal tersebut dikarenakan Sri Paus sedang dalam kondisi sakit. Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati karena penghormatannya terhadap Presiden kelima Republik Indonesia yang juga putri proklamator bangsa Indonesia, ujar Ketua DPP PDIP bidang luar negeri Ahmad Basarah. Kehadiran putri sang proklamator tersebut gak hanya sebatas seremonial dan kunjungan simbolis semata. Pasalnya Bu Mega juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan Sri Paus saat di Vatikan. Beliau terkesan dengan Pancasila. Beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan peri kemanusiaan kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi berjalan perang, ujar Megawati. Selain itu, keduanya juga membahas permasalahan lingkungan. Megawati menceritakan jika orang nomor 1 di gereja Katolik tersebut sangat khawatir dengan pemanasan global. Beliau mengkhawatirkan masalah pemanasan global. Di Vatikan bahkan telah didirikan pusat penelitian kutub. Sri Paus sangat prihatin karena es di kedua kutub mencair, ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional tersebut. Dapatkan speaker portable dari Nakamichi dengan cek keranjang di bawah ini. Hubungan yang membaik dengan Prabowo. Aktivitas umroh dan bertemu Paus Franciscus ini patut mendapat apresiasi khusus. Apalagi sepulangnya ke Indonesia, Megawati Soekarnoputri tampak lebih kalem. Presiden kelima RI ini tampak menonaktifkan mode oposisi pemerintah. Bahkan Megawati terlihat mulai terbuka mengakui kehebatan Prabowo Subianto.
Pasalnya, Ketua Umum PDI Perjuangan ini mulai terang-terangan memberi dukungan ke pemerintah. Hal ini bisa dibaca dari keakraban Megawati dan Pak Prabowo yang kembali terjalin. Kedua tokoh bangsa yang saling menghormati ini kerap saling bertukar hadiah. Megawati mengirim minyak urut sebagai bentuk perhatian akan jadwal padat dan melelahkan RI1. Sementara itu, Pak Prabowo memberi putri presiden pertama ini dengan sekuntum bunga anggrek. Sikap so sweet ex Dajen Kopassus ini pun mempertegas hubungan baik dengan Bu Mega. Bunga anggrek itu simbol persahabatan keduanya yang melampaui urusan politik, ucap Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia. Ternyata komunikasi Pak Prabowo dan Bu Mega terus berlanjut ke urusan partai. Pasalnya, Ketua Umum Gerindra ini secara khusus mengundang PDIP Perjuangan. Partai dengan 128 kursi di DPR RI ini pun bersedia menghadiri HUT Gerindra ke-17. Momentum politik ini pun sangat dinantikan oleh banyak pihak. Pasalnya, di momen 15 Februari 2025 mendatang, Pak Prabowo dan Bu Mega bakal kembali jumpa. Keduanya sempat dikabarkan bertemu sebelum pelantikan presiden, namun gak jadi. Rakyat pun berharap Pak Prabowo dan Bu Mega bisa segera bertukar senyum, seperti halnya saat berpasangan sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2009 lalu. Dapatkan kaos polos dari Aero Street yang punya banyak pilihan warna gelap. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Megawati Soekarno Putri mendapatkan sorotan besar dari media Timur Tengah, yakni Faharas News. Media tersebut mengapresiasi kedatangan Bu Mega ke Arab Saudi dengan tujuan umroh. Bahkan portal berita tersebut memuji tinggi putri Pak Soekarno ini. Menurut mereka, ketekunan Bu Mega dalam menjalankan ibadah harus dicontoh para pemimpin lainnya. Tindakan Megawati dapat mendorong pemimpin lain untuk melaksanakan tugas budaya dan agama mereka, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan. Tidak cuma itu, Faharas News juga menyebut Bu Mega mampu mendorong warga Indonesia. Apalagi masyarakat tanah air terkenal dengan nilai spiritualitas yang tinggi sebagai seorang muslim. Kunjungan Megawati ke Madinah merupakan peristiwa penting yang menggarisbawahi jalinan antara keimanan dan kepemimpinan di Indonesia. Kunjungan ini menjadi pengingat dan pentingnya spiritualitas dalam membimbing bangsa. Sorotan dari kepada Bu Mega nggak cuma terjadi sekali saja. Pasalnya, portal berita Timur Tengah ini kembali memberitakan Presiden kelima RI saat berziarah ke makam Nabi Muhammad. Faharas News mengapresiasi Bu Mega yang nggak lupa dengan sosok leluhurnya. Apalagi kedatangan politikus 78 tahun itu juga bertujuan untuk memberi penghormatan kepada sang ayah yakni Bung Karno. Kunjungan penuh makna Megawati ke makam Nabi, penghormatan untuk Bung Karno dan bangsa. Selain itu, media asal Timur Tengah tersebut juga mengapresiasi Bu Mega. Menurut mereka, mantan Presiden RI ini sangat peduli kepada Indonesia karena sempat berdoa di tengah ibadahnya. Doa-doa Megawati di makam Nabi mencerminkan keinginan untuk perdamaian dan keadilan di seluruh negeri. Tindakan-tindakan seperti itu dapat menginspirasi warga negara untuk bekerja menuju persatuan dan kemajuan. Itulah cerita perjalanan spiritual Bu Mega yang mendapatkan sorotan dunia internasional. Bagaimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?